Apa yang terjadi? Kamu punya alasan lagi, sudah tidak perlu bisnis karena modalnya sudah habis. Padahal begitu banyaknya loh, kita bisa mulai bisnis tanpa harus punya modal. Dan ternyata modal itu, kalau boleh diomong, bukan maksudnya hanya uang, enggak gitu loh ya. Patung, kita bicara nih tentang Ya, nasihat bisnis untuk anak Patung yang diberikan di keluarga. Boleh dibocorkan pada Smart Listeners tadi, mungkin di sesi awal kita sempat membahas ya, itu juga bisa diberikan secara untuk keluarga dan juga karyawan. Yang pertama adalah bermanfaat. Kemudian apa lagi, Patung? ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda mau bisnis, ini nasihat saya kepada anak saya. Anda harus punya ilmu, nak. Bagaimana mulai bisnis tanpa modal. Karena kalau, ya kebetulan bapakmu punya modal hari ini. Iya, Patung, gimana nih kalau nggak ada modal? Ya, jadi karena kalau Anda harus mengutamakan modal, karena anak saya mungkin sudah terbiasa ya, terbiasa satu yang namanya ada uang kan gitu. Jadi ya kalau demikian modal juga ada. Mereka bahkan sejak umur 17 ulang tahun ini sudah mulai anak sudah saya berikan passive income kan gitu ya. Jadi itu kelebihan sekaligus kelemahan. Berarti kan dia punya uang. Nah, saya bilang pada anak saya, nasihat saya yang kedua, harus bisa mulai usaha tanpa modal. Maksudnya apa? Begini loh. Kalau kamu ceritanya tidak punya modal, terus kamu harus merasa bahwa bisnis harus tanpa modal, apa yang terjadi? Maka kamu akan alasan, tidak punya modal, makanya tidak bisa bisnis. Modalnya sedikit, maka tidak bisa bisnis. Atau kemudian yang kedua, kalau kamu punya modal dan modalnya habis atau kena, aduh, habis nih, aduh, habis ini. Apa yang terjadi? Kamu punya alasan lagi, sudah tidak perlu bisnis, karena modalnya sudah habis. Padahal begitu banyaknya loh, kita bisa mulai bisnis tanpa harus punya modal. Dan ternyata modal itu, kalau boleh diomong, bukan maksudnya hanya uang, enggak gitu loh ya. Jadi pengetahuan kita modal, kenalan kita modal. Nah, tapi katanya Pak Tung enggak tanpa modal. Tanpa modal itu kan berarti berarti kalau kita mau tanpa uang bisa, terus kemudian tanpa kenalan, tanpa pengetahuan bisa. Bisa. Yaitu apa? Anda inisiatif untuk jadi makelar, orang tengah aja. Anda tidak punya kenalan, cari orang yang punya kenalan. Anda tidak punya ilmu pengetahuan, Anda cari orang yang punya ilmu pengetahuan. Cari, yang penting Anda inisiatif mau take action. Take action itu jadi apa? Jadi makelar, nanti jadi orang tengah kan gitu loh ya. Ini yang sangat-sangat penting. Dan saya sampaikan kepada anak saya, makelar itu nak, itu ada 3 macam. Jadi makelar kecil-kecilan, makelar tanggung, dan makelar besar gitu ya. Tanggung atau sedang. Makelar kecil-kecilan itu apa sih? Barang yang Anda jual jumlahnya sedikit, Iya. marginnya kecil. Nah itu misalnya Anda jadi makelar, yuk jadi saya makelar empek-empek, nah ya wes gitu ya. Dan anatomi bisnisnya ya Anda menjualkan empek-empeknya sama teman orang lain, Anda menawarkan kanan kiri, Anda mendapatkan keuntungan, nice, oke. Tapi juga ada jadi makelar yang tanggung kan gitu ya, makelar tanggung ataupun makelar yang sedang gitu. Makelar yang sedang mungkin untungnya sedang. Tetapi untungnya sedang ini jumlahnya juga sedikit. Contohnya, misalnya, ya Anda jadi makelar properti second ya, makelar second, tapi yang murah-murah, 300 juta, 400 juta, 500 juta, ya Anda dapat 2%. Ya Anda lumayan dapatnya, tapi tanggung gitu loh ya. Kalau kalau mau jadilah makelar yang jadi besar. Makelar besar yang paling menguntungkan nomor satunya, walaupun jualannya sedikit. Nah ini loh ya, jualannya sedikit. Tapi untungnya banyak banget. Loh apa itu Pak Tung? Satu, Anda jualan perusahaan. Jual beli perusahaan yang hari ini akan banyak sekali perusahaan. Betul, ini pemerintah sudah mencanangkan satu yang namanya restrukturisasi tahun depan Maret itu kan sudah habis. Kelihatannya diperpanjang lagi sampai 2024. Tapi dalam perjalanan bisnis ini begitu banyaknya perusahaan yang bumi gonjang-ganjing. Jadi tahukah Anda Pak Haritanu, Mas Sandiaga Uno, Mas Rosan gitu ya, itu tumbuh dahsyat luar biasa jadi makelar perusahaan. Dan boleh dikata almost tanpa modal. Mas Sandiaga Uno Instagram live dengan saya itu cerita dengan bahwa dia pada waktu mau membuat perusahaan restrukturisasi itu terpaksa dengan orang tuanya dia, dengan Ibu Min Uno gitu ya, setiap hari dikasih duit gitu, jadi dikasih amplop, dikasih 50.000 supaya bisa makan siang. Sedih bener gitu ya. Tapi dia bisa mulai tanpa modal.
Jadi dia mengutamakan yes pengetahuannya dia. Nah, pengetahuannya dia juga punya manfaat. Nah, kalau kita bisa istilahnya memperbaiki perusahaan, jual beli perusahaan itu. Kalau enggak ya Anda cari partner yang bisa jual beli perusahaan. Terlebih dahulu ikut dulu, belajar ilmunya dulu. Jadi mulailah tanpa hitungan. Mas Sandiaga Uno bahkan tanpa modal itu, bahkan tanpa modal ya patungnya. Pada waktu itu dia nungguin Pak Dahlan Iskan. Kemarin saya baru saja main di Pak Dahlan Iskan dan main nembang. Yuk Janiro, Kang Poro, prajurit, nembang di tempatnya Mas Dahlan Iskan dan Pak Dahlan Iskan. Nah, ternyata Mas Sandi itu nungguin karena dia mau merestrukturisasi perusahaan-perusahaannya Pak Dahlan Iskan yang banyak. Pasti ada yang perlu direstrukturisasi, pasti ada yang mau harus dijual. Nunggu setelah 3 jam, Pak Dahlannya keluar naik lift. Wah, tapi saya baru sibuk itu, jadi saya sampai pergi. Nggak apa-apa, Pak. No, Bapak sibuk, saya ikut aja, Bapak naik lift. Begitu naik lift, dia langsung namanya elevator pitching. Turun dari lift, langsung disalami, Pak Dahlan langsung deal. Ngomongnya bagaimana? Buat Pak Dahlan win, baru dia win. Pak Dahlan, saya ini, latar belakang saya adalah restrukturisasi perusahaan, refinancing untuk perusahaan juga bisa, terus kemudian juga bisa membantu menjual perusahaan. Kalau ada perusahaan Pak Dahlan yang mau saya bantu, boleh Pak Dahlan. Tidak usah dibayar terlebih dahulu. Bayar kalau perusahaannya laku, kalau sudah urusannya selesai. Oh, mau itu saya. Saya ada nih anak perusahaan gini. Nah, dikerjakan jadi 6 bulan, 3 bulan sudah selesai, dan bagus luar biasa. Lumayan dapat bayaran, tapi dia meninggal. Hanya sekedar mendapatkan bayaran. Tapi di kemudian hari dia mendapatkan saham terlebih dahulu gitu ya. Jadi perusahaan yang diambil itu tadi, dananya dari orang lain, dia mendapatkan saham, dibayar pada waktu laku. Aman. Jadi tanpa modal. Nah, akhirnya punya perusahaan-perusahaan yang bagus ya, dia tetap ada saham di dalamnya dan ikut bantu mengelola. Nah, hasilnya dahsyat luar biasa. Jadi, boleh nggak jadi makelar besar ini dengan perusahaan? Boleh. Makelar properti yang murah-murah boleh nggak? Boleh, tapi kalau primary jadi Anda bisa jualan 1.100 jadi lebih luar biasa. Tidak semua jenis bisnis yang Anda tekunin bisa jadi besar. Jadi ya, Anda harus jenis bisnisnya dan cara berbisnisnya membuat Anda jadi besar. Yes.